Halo, halo teman-teman semua. Ya, halo lagi. Sip, oke. Dalam materi sekarang ini kita akan coba membahas tentang introducing methods ya teman-teman. Jadi saya akan coba mengenalkan metode gitu ya teman-teman ya jatuhnya ya. Jadi kita dalam kuliah ini kita mempunyai gambaran tingkat tinggi tentang apa itu metode gitu. Dan kita akan ngebahasnya teman-teman ya. Jadi em, untuk ngebuat kapsul itu berputar itu kita dengan menggunakan eh, transform rotate method gitu teman-teman ya. Jadi metode transform berputar gitu. Oke, mari kita mulai teman-teman. Sip, oke. Kita akan memulai materi dengan tantangan ya awal ya. Jadi kita coba dulu ngebuat project 3 2D ya jatuhnya di Unity gitu teman-teman. Buka Unity Hub, mulai project baru untuk teman-teman sendiri gitu. Dan rename terserah apapun itu, terserah ya sesuka kalian gitu ya. Nah, jadi oke, jadi punya saya akan disebut delivery driver gitu ya. Tapi teman-teman bisa panggil apa saja ya, mau dipanggil apa aja ya, terserah gitu teman-teman. Oke. Jadi setelah proyeknya udah dibuka teman-teman, ya, kita akan ngebuat em, kapsul, sprite kapsul ya teman-teman ya, yang akan menjadi mobil kita gitu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian saya ingin teman-teman ngebuat ya script C Sharp uh, ya, dan saya ingin nambahin um, kapsul ini itu sebagai komponen utama gitu dari si script C Sharp tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin ya dan nggak pasti dengan apa yang perlu kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Uh, ini ini kasus menambahkan ini sih scriptnya itu ke sprite-nya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Dan oke sip, dan langkah terakhir kita ganti nama sprite kapsulnya ya. Dan silakan ngeberi nama mobil apapun gitu ya. Bisa Anda kasih nama mobil gitu. Dan saya akan kasih nama mobil saya Cruzy McDrive. Anjay, gokil kan ya teman-teman ya. Oke, tapi terserah panggil apa aja teman-teman yang teman-teman suka gitu ya. Itu tantangan teman-teman gitu untuk membuat em, tadi ya rename segala macem ya. Bisa di pause dulu videonya dan ya ikutin aja langkah-langkah ini gitu teman-teman. Oke doki. Nah sip. Jadi oke, sekarang saya di Unity Hub teman-teman. Saya akan ngebuat klik new gitu ya. Jadi saya di sini gunain Unity yang 2021 ya teman-teman ya. Dan saya akan klik sini ya. Ya, dan ganti nama project saya itu menjadi delivery driver sesuai dengan materi yang kita sebutin sekarang gitu teman-teman ya. Terus repost Unity ya tuh. Oke, sip. Jadi ya itu yang saya pengen dah. Ini ya. Oke, sip. Lalu klik tombol create ya teman-teman ya. Dan oke, wait sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sementara kita nyantai dulu sambil nunggu gitu teman-teman. Oke, sip. Ya, nice. Oke, welcome back gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi oke, nah jadi saya akan ngelompat ke hierarki nih ya. Kita akan lihat ke hierarki nih. Hierarki saya. Klik kanan terus pilih sprite object 2D dan cari kapsul teman-teman ya. Nah, saya akan rename itu sekarang ya. Yang tadi saya bilang itu oke, saya akan um, sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Cruzy McDrive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja McDrive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome McDrive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area asset dan buat script C Sharp. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si McDrive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu. Hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu.
Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak yang mungkin banyak orang memegangnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah, klik 2 kali itu nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya, membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya, uh, kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Karena diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks. Apa itu callbacks gitu teman-teman ya.
Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity ini bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu em, jadi itu di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ingin lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya inilah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya.
Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam mold kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotetnya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotet sekitaran Z gitu dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita mencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, Cruzy ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal. Saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman, ya. Relatif terhadap objek karena kita tuh telah memutar objek tersebut, ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, ini adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat saya memutar sesuatu di sini ya hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertai dengan Unity gitu teman-teman. Disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan um, ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya.
Nah, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya, jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan the Y, di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play, oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game windownya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang ya sebelumnya ya teman-teman kita nge-review kembali, kita udah belajar mengenai aritmatika teman-teman ya. Dan aritmatika itu banyak banget kemarin jenisnya ya teman-teman. Jadi setelah itu ada mengenai kemarin tuh ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, operator penugasan dan kombinasi aritmatika, operator increment dan decrement, dan juga urutan eksekusi operator. Gitu teman-teman ya. Itu materi yang kemarin aritmatika. Nah, sekarang ya teman-teman, kita akan mencoba belajar mengenai operator penugasan, assignment operators teman-teman. Oke, jadi operator penugasan ini adalah dasar dari banyak operasi yang kita akan lakukan saat pemrograman. Jadi pastiin teman-teman semua menyimak hingga akhir. Oke, let's go. Pertama-tama, mari kita lihat apa itu assignment operators. Assignment operators itu digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Operator penugasan yang paling dasar adalah tanda sama dengan. Tapi ya teman-teman ya, ada banyak banget variasi lainnya yang mengkombinasikan penugasan dengan operasi aritmatika. Nah, contohnya apa? Berikut adalah beberapa operator penugasan yang umum digunakan. Nah, pertama itu ada penugasan yang ditandai dengan sama dengan. Lalu keduanya ada penugasan penjumlahan yang ditandai dengan plus sama dengan. Ditambah lagi penugasan pengurangan yaitu minus dan sama dengan ya teman-teman. Lalu ada penugasan perkalian teman-teman ya, yaitu sama dengan juga. Penugasan pembagian yaitu adalah garis miring sama dengan, dan terakhir adalah penugasan modulus teman-teman ya, yang ditandai dengan persen sama dengan. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat masing-masing operator ini dengan lebih detail ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Oke. Kita akan mempelajari tentang operator penugasan dasar awalnya ya. Jadi, operator pertama yang kita bahas adalah operator penugasan dasar yang dilambangkan dengan tanda sama dengan. Operator ini teman-teman digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Nah, contohnya misalkan int a sama dengan 10, titik koma. Outputnya itu 10 gitu ya. Jadi dalam contoh ini kita memberikan nilai 10 kepada variabel a gitu ya teman-teman. Maka dengan kata lain a ini nilainya 10 teman-teman. Oke. Lanjut, berikutnya ada operator penugasan penjumlahan. Oke, yang ditandai dengan plus sama dengan. Operator berikutnya adalah operator penugasan penjumlahan yang dilambangkan ya tadi ya dengan tanda plus sama dengan. Operator ini menambahkan nilai tertentu
ke variabel dan mengembalikan hasilnya ke variabel tersebut. Contohnya int a strip 10, titik koma gitu teman-teman. Lalu di bawahnya kita tambahin a plus min 5. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Nah, ini itu sama dengan a minus a tambah 5. Nah, dengan ini ya, dengan kata lain outputnya itu adalah 15 teman-teman. Oke. Jadi dalam contoh ini kita menambahkan 5 ke nilai A yang awalnya 10. Sehingga hasil akhirnya tadi ya teman-teman adalah 15 outputnya. Lanjut ya, operator penugasan pengurangan. Ditandai dengan minus sama dengan. Oke. Selanjutnya kita memiliki operator penugasan pengurangan ya. Oke. Operator ini mengurangi nilai tertentu dari variabel dan mengembalikan hasilnya ke variabel tersebut. Contohnya, int sama dengan int a sama dengan 10, titik koma. Ya. Nah, di bawahnya kita tulis a min sama dengan 3, titik koma. Nah, ini sama dengan a sama dengan a min 3, gitu teman-teman ya. Jadi, outputnya adalah 7, gitu. Di sini ya, kita mengurangi 3 dari nilai a yang awalnya 10. Sehingga hasilnya adalah 10 dikurang 3, 7 gitu teman-teman ya. Nah, itu tadi yang penambahan dan pengurangan ya teman-teman ya. Lalu ada lagi operator penugasan perkalian teman-teman. Nah, operator berikutnya adalah operator penugasan perkalian ya. Yang dilambangkan dengan bintang sama dengan. Oke. Operator ini mengalihkan nilai variabel dengan nilai tertentu dan mengembalikan hasilnya ke variabel tersebut. Berikut contohnya nih, misalkan nih, int a sama dengan 10, titik koma. A bintang sama dengan 2. Oke. Jadi maksudnya adalah A sama dengan A di bintang 2 gitu, dikali 2 gitu. Maka outputnya 20. Nah, dalam contoh ini kita mengalihkan bilangan A ya, nilai A yang awalnya 10 dengan 2 gitu ya. Jadi 10 dikali 2 hasilnya adalah berapa? 20 kan teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk yang tadi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian gitu teman-teman. Oke. Untuk bagian keduanya nanti kita akan mempelajari operator penugasan pembagian, penugasan modulus, dan penugasan dalam praktik, dan juga nanti terakhir ada kita akan mencoba mengetahui kesalahan umum gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah contohnya ya teman-teman. Itu ada contoh dari